Assalamualaikum. Jalan pulang. Entah karena kesalahan teknis atau dunia lain yang lagi menyalahi kita. Sebuah tweet dari Payung Hitam. Kali ini Payung Hitam menceritakan tentang pengalaman rekan kerja yang gak masuk akal. Tapi sayangnya rekan kerja penulis ini udah gak punya bukti-bukti di cerita ini, alias handphone dia yang lama udah hilang. Belum lama kejadiannya, di tahun itu tuh. Panggil aja rekan kerjaku namanya Dian. Dan ini dia selengkapnya. Sudut pandang dari Dian. Waktu itu aku baru pulang dari rumah tanteku di daerah Bekasi. Aku emang sering ke rumah tanteku ini. Ya bisa setiap minggu atau 2 kali seminggu gitu. Tanteku ini tinggal sama kakekku. Jadi tanteku anaknya kakekku satu-satunya yang bisa ngurus sampai masa tuanya. Karena anak kakekku seperti om dan ibuku punya kesibukan lain yang gak bisa selalu ngurus kakek. Kejadian ini aku ingat-ingat sekitar bulan November 2020. Ngomong-ngomong rumahku juga gak jauh dari rumah tanteku. Ya masuknya Jakarta Timur sih, tapi perbatasan Bekasi. Aku berkunjung ke rumah kakekku kira-kira sampai habis maghrib dari siang jam 2-an. Waktu itu tanteku nawarin buat nginep, karena emang kadang aku nginep di rumahnya. Tapi aku besok harus kerja pagi. Jadi habis maghrib atau sekitar jam 7 malam aku izin pulang. Di situ diperbolehkanlah pulang aku sama tanteku. Di sini aku sebenarnya udah agak ragu antara mau minta jemput bapakku atau aku naik ojek online aja. Memang sih umurku udah 26 tahun, tapi masih manja sama orang tua. Tapi setelah dipikir-pikir, aku naik ojek online aja lah. Lagian setelah aku pesen ojeknya, tapi belum dapat drivernya, gak lama bapak ngabarin lewat WhatsApp kalau beliau baru pulang kerja jam 9. Aku pun ngerti. Setelah itu aku dapat driver yang aku pun lupa plat dan namanya siapa. Pokoknya aku inget dia laki-laki. Di foto kayaknya umurnya lebih muda dari aku, kayak anak-anak ABG gitulah perawakannya. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya begitulah kayak umumnya driver basa-basi. Aku tunggu driver ini sekitar 5 menitan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu aku cek lagi aplikasi, yang mana aku kaget. Di situ tahu-tahu ada 2 driver yang pick up aku. Aku bingung dong. Aku refresh terus aplikasinya dan ternyata bener, aku pesen 2 kali. Padahal aku enggak ngeh dan merasa enggak mesen 2 kali sama sekali loh. Pas aku lihat titik si bapaknya yang driver kedua ini, dia di arah yang berlawanan sama driver yang pertama. Kalau dilihat sampainya ke titik jemput bakal bareng. Di situ aku mau cancel cepet-cepet tapi nggak bisa, bener-bener error. Kayak pas di refresh entar gak ada fotonya lah gitu. Ntar ada dan enggak bisa dipencet tombol cancelnya, kayak ngebuk gitu. Ya udahlah kata tanteku juga, nanti aja cancelnya kalau bapaknya udah sampai sini, baru kamu cancel, bilang maaf gitu. Akhirnya aku iyakan kata tanteku ini. Nggak lama dari situ datanglah ojek yang aku pesen, si Bang A, driver pertama yang aku dapat, dan si Pak B, driver kedua yang menurutku error itu. Aku bilang akhirnya sama si bapak driver B ini kalau aku berberat hati harus cancel dia. Dia pun setuju-setuju aja karena aku jelasin juga kan bagaimana aku bisa mesen 2. Aku pamit sama keluarga tanteku termasuk kakekku dan 2 lainnya. Aku diantar sampai ke depan pagar rumah. Ya seperti biasa kalau ada keluarga yang mau pamit pulang. Disinilah awal mula kejadian yang menurut aku cukup bikin aku trauma sampai sekarang. Sebetulnya aku ada screenshot rute jalan dan error aplikasinya, tapi handphone aku hilang guys di tempat kerja. Dan biasanya handphoneku ke backup datanya sebulan sekali, sedangkan yang itu belum aku backup. Ya udah, mau diapain lagi? Semoga tanpa bukti pun teman-teman bisa menikmati cerita ini. Iya, menikmati yang sebetulnya ceritaanku. Gak apa-apa deh, kalian buat pembelajaran aja ya. Akhirnya aku jalan pulang sama
Bang Adon. Aku panggil dia Bang Adon ya, atau Bang Ojek saja ya. Aku lupa namanya kan. Dia ramah banget sih dan humble orangnya. Karena dia komunikatif, ada aja bahan obrolannya. Tapi yang aku gak nyaman dan risih, si Bang Adon ini wangi banget. Sampai aku pening nyium parfumnya. Kalian bisa bayangkan deh tuh. Wanginya menurut aku familiar. Tapi enggak kepikiran wangi apa ini. Intinya aku kayak pernah nyium tapi lupa. Lagi pula aku gak begitu peduli. Lanjut ngobrol aja. Tiba-tiba lagi ngobrol, Bang Adon ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya?" Aku bilang, Betul kok bang, lurus aja nanti belokan depan kiri." Tapi aku agak ragu kok jalannya kayak gini sih. Kayak asing menurutku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Map. Di situ Maps aku error. Udah aku refresh beberapa kali gak muncul gambar petanya. Cuma ada kolom input nama, tempat tujuan doang. Padahal sinyal aku penuh, 4G juga. Aku tes WhatsApp temenku juga delete, checklist 2. Lagi cek HP gitu, Abang Adon ini bilang lagi, "Mbak, map saya error ini. Mbak nanti arahinnya lewat Maps mbak." Aku iya aja dan masih tetap usaha buka Google Map di HP-ku. Di situ aku bilang, "Map saya juga error ini bang, tapi nanti saya arahin deh." Sambil tetap usahain Google Maps dan Bang Adon juga sambil usahain lihat map di aplikasi ojek online-nya di atas motor. Aku ingat di situ jalanan cuma lurus doang dan di situ perumahan BTN. Perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua. Yang rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan aja yang nyala. Aku bingung perumahan apa ini. Sedangkan seingatku, tiap aku ke rumah tanteku, aku enggak pernah lewat perumahan ini. Lagian sejak kapan ada perumahan dekat sini yang bentuknya begini? Lagi mikir, tiba-tiba Bang Adon ini nyeletuk lagi, "Mbak, udah bisa ini map saya." Ya udah aku tenanglah. Tapi entah jalanan yang kita lewatin makin lama makin pusing. Perumahan tadi udah lewat. Sekarang kita ngelewatin gang-gang kecil kumuh. Di situ juga aku nggak ngomong apapun sama Bang Adon ini. Aku cuma amatin sekitar yang sama sekali aku nggak ngeliat orang, bahkan motor lain. Saat itu juga aku ingat ngecek jam yang ternyata udah jam 7 lewat, yang artinya udah masuk Isya. Aku pun nggak denger suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama merinding juga, didukung suasana sunyi dan juga jalanan yang sempit tapi senyap. "Bang, perasaan ini bukan jalan ke rumah saya deh," kataku. "Masa sih mbak? Saya cuma ngikutin map aja loh. Kalau alamat yang mbak tuju ke sini," jelas si Bang Adon. Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga kita ngeliat hantaran kebun milik warga yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Ya setelah aku perkirakan itu kayak kebun semangka. Dalam hati, kapan di sini ada kebun buah? Begitu terus yang ada di isi kepalaku selama perjalanan. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? "Mbak, rumah mbak udah deket dari sini, tinggal lurus aja kan? Tapi motor kayaknya gak bisa masuk," kata si Bang Adon yang malah kayak nyuruh aku turun dan nunjuk ke satu arah ke kebun itu. Iya, aku turun, terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya gitu, kayak sambil nunjukin handphone alamat titik rumahku yang sebenarnya, dan rehat sebentar karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter tadi. Rumah aku di perkampungan kok. Di sini loh bang, ini petanya," sambil nunjukin HP nih. "Kita salah deh bang kayaknya. Bukan di sini, ini kebun orang," jelas aku. "Iya, saya cuma ngikutin maps mbak. Terus bagaimana ini?" Di situ Bang Adon ini juga malah balik tanya, yang akhirnya sebelum aku jawab, dia malah nyuruh aku naik lagi ke motor cepet-cepet. Udah merinding, makin panik, gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung puter motornya dan tancap gas ke jalan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalanan sempit tadi. Bang, ada apa sih?" tanya aku, yang gak dijawab sama Bang A ini. Karena ngulang dari jalan utama, di situ akhirnya maps aku sudah kembali berfungsi normal. Di situ aku mulai curiga sama Bang Adon ini karena wangi parfumnya yang gak umum.
Dan di perjalanan yang aku nggak dengar azan Isya, perjalanan aku tempuh berasa lama banget, yang akhirnya sampai kita istirahat loh di warung. Mbak, istirahat dulu ya, saya bingung kok nggak sampai-sampai sih, kata Bang Adon ini. Aku awalnya agak ragu, tapi ikut aja. Di situ kita mampir di warung, tapi nggak beli apa-apa. Abang ini tuh kayaknya sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Aku juga ngerasa kayaknya itu warung cuma buka aja tapi nggak ada yang jaga. Menepi di warung ini, abang ini hilang di balik trotoar dan warung itu, dan balik lagi ke motor. Langsung kutanya, sakit kah bang? Kalau gak aku pesan ojek lagi aja, jangan dipaksakan bang. Abangnya terus bilang, enggak mbak, saya cuma masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucat dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa jalanan Jakarta-Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ udah mau nangis aja rasanya, karena bisa diperkirakan kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing, kayak tersesat. Di situ juga aku mulai hilang sinyal lagi, dan jam sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Pengalaman ini rasanya kayak mimpi. Terhitung 2 atau 3 kali abangnya menepi untuk muntah-muntah. Gimana gak makin ngeri tuh kawan-kawan. Dan akhirnya singkat cerita, setelah kita ketemu suatu pusat perbelanjaan kecil semacam Carrefour gitu, di situ akhirnya aku lega, yang tandanya aku sebentar lagi sampai rumah. Nggak lama dari pusat perbelanjaan itu, aku juga ngelewatin pasar yang malam itu ramai banget. Padahal seharusnya nggak pernah seramai ini. Aku pikir-pikir juga, ada perayaan apa besok? Biasanya pasar bakal buka sampai malam sih pas ada perayaan. Tapi nggak ada perayaan apapun deh. Pasar tradisional di Jakarta nggak ada yang buka malam. Kalaupun ada ya pasti pasar malam yang dibuka dadakan dan sementara. Ini enggak. Pasar yang ada gedungnya itu guys loh, ngerti kan maksudku? Ya di situ pun yang perasaan aku udah mau sampai, ada lagi kendala karena tahu-tahu hujan yang gak gerimis dulu, jadi langsung blas hujan deres. Aku menepi akhirnya sama bang ojek itu, pakai jas hujan dan lanjut jalan. Sampai kebingungan, bang ojeknya juga bilang, suwe-suwe aku malam ini, sambil dia starter motornya. Keadaan jalanan yang sunyi, gak ada pengendara lain, cuma terang lampu jalanan yang menemani kami di perjalanan. Aku sambil mendekap handphoneku di balik jas hujan. Jasnya ini modelnya kelelawar begitu, jadi bisa satu jas hujan berdua sama abangnya. Berharap gak basah bajuku, sambil aku berdoa sebisa aku, karena aku gak hafal ayat kursi. Mulailah di situ aku dengar satu persatu kendaraan lain yang lewat. Karena aku masih ngumpet di dalam jas hujan, jadi gak kelihatan suasana luar. Barulah aku buka jas hujannya. Aku lihat mobil, motor, sepeda, gerobak-gerobak jualan. Bahkan lewat pom bensin yang juga di pom itu antri beberapa orang yang mau isi bensin. Dan udah gak ada air hujan turun lagi. Bener-bener kering di jalanan itu. Seperti orang gila, kami berdua tiba-tiba memasuki jalanan yang kering dengan motor. Basah kuyup. Celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas, tapi untuk atasanku aman. Di lampu merah aku perhatikan sambil tanya ke bang ojeknya, "Bang, tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang?" Sambil ngeledek begitu biar gak tegang banget. Wah, saya juga gak nge sih mbak, deres banget, gak kelihatan kiri kanan, jelas bang ojeknya. Singkat cerita, sampailah kami di rumahku. Mulai dari masuk gapura rumahku dan memasuki lingkungan rumahku, perasaanku udah lumayan enak. Aku ngerasa angin hangat dari aspal yang kena matahari sejak siang dan sore. Ditambah jalanan yang agak berpasir. Pasirnya terasa hangat walau aku di atas motor. Akhirnya kami sampai di rumahku. Di situ aku balikin helm bang ojek ini sambil aku tanya dengan perkataan yang goblok sih menurutku. Gini pertanyaanku, "Bang, jujur ya, abang ini manusia kan?" Tanyaku. "Ya Allah mbak, iyalah saya manusia." Jelasnya sambil ketawa. "Abis bisa-bisanya tuh Maps ngarah ke kebun kosong. Emang tadi kenapa bang? Kok nyuruh saya naik cepet-cepet? Kan abang sendiri yang nyuruh saya turun." Tanya aku yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh,
Saya masih merinding ingetnya. Tadi saya di sana lihat rumah kecil cat warna kuning. Yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi gak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu telanjang. Dadanya kurus banget. Tapi pas ngadep saya, gak ada mukanya mbak. Jelas si Bang Adon ini. Aku cuma bisa menelan ludah membayangkan apa yang dilihat abangnya. Tapi setelah diingat-ingat, aku di situ nggak ngelihat rumah sama sekali. Cuma hantaran kebun yang kosong dan lega. Lalu Bang Adon ini bilang lagi, Mbak juga awalnya saya pikir bukan orang loh. Lagian titik antarnya di rumah itu. Jelasnya, tenang aja bang, saya orang beneran. Nih bang ongkosnya, ambil aja kembaliannya. Makasih banyak bang. Gak kebayang kalau saya beneran ditinggalin di kebun kosong itu, terus abangnya cabut. Jelas aku. Saya yang makasih banyak mbak. Saya juga benar-benar minta maaf. Sambil menyatukan tangannya di depan mukanya, tanda terima kasih yang teramat sangat. Karena aku kasih uang 70.000, yang harusnya tarif di aplikasi cuma 16.000. Belum masuk ke rumah, aku masih lepas sepatu di teras. Aku letakkan handphone di meja teras, kemudian ramai sekali notif yang aku terima. Ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai di DM TikTok pun ramai. Aku betul-betul kaget. Ternyata itu dari bapak, ibu, dan adekku, bahkan tante dan kakekku yang udah betul-betul mengkhawatirkanku. Betapa kagetnya lagi, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Astagfirullah, habis aku ini sama bapak. Cepet-cepet aku masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum bu, kataku. Aku disambut sama adekku yang kemudian bilang, Waalaikumsalam mbak. Diteleponin gak diangkat. Bapak udah marah-marah tadi. Gak ada telepon masuk. Mbak tadi nyasar di jalan sama ojek. Ibu mana? Jelasku, udah tidur, mbak kemalaman, kata adekku yang kemudian ninggalin aku ke kamarnya. Aku tahu bapak juga udah di dalam kamar sama ibu dan belum tidur. Tapi beliau betul-betul gak nyambut aku pulang. Besok paginya, waktu sarapan sebelum kerja, bapak ngomelin aku abis-abisan. Tapi aku punya bukti kalau aku kesasar bareng ojek itu sekitar 4 jam. Padahal biasanya cuma 15 menit di jalan dari rumah kakek ke rumahku. Akhirnya bapakku bisa tenang juga setelah aku kasih bukti. Dari situ aku betul-betul trauma naik ojek online, terutama waktu malam hari. Nggak lama dari kejadian itu, ada acara kumpul keluarga yang buat aku ketemu lagi sama kakekku. Di situ aku ditanya sama kakek mengenai kejadian yang aku alami. Kenapa waktu itu aku pulang dari rumahnya nggak langsung pulang? Dia pikir aku mampir dulu kemana gitu. Dan kakek ini tiba-tiba bilang hal yang aku nggak ngerti. Ojek kamu tuh, mbak lihat, udah nggak bener. Aku jelasin cerita detailnya sama kakekku. Dan aku pikir ucapan kakekku yang awal itu maksudnya si abang ojeknya punya niat nggak bener sama aku. Ternyata salah, menurut kakekku. Waktu kakekku nganter aku sampai depan pagar, bang ojek ini kayak punya sesuatu yang gak bisa lepas dari dirinya. Apa itu? Entahlah, bisa jadi pelaris dirinya, atau bisa jadi juga kiriman santet dari orang yang mungkin menyukainya atau membencinya. Kakekku gak tahu pasti intinya, tapi sesuatu itulah yang sudah buat tersesat kita berdua. Dalam hatiku, apes banget kayaknya. Dia yang punya masalah, aku yang ke bawah. Ini kesimpulan dariku. Aku juga bilang ke kakek kalau bang ojek itu sempat muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau bang ojek itu lebih ke kena santet daripada punya penglaris. Oh ya, soal hujan lokal alias hujan yang terjadi di tempat itu saja. Pokoknya gak ada 1 kilometer lah tuh luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib sana. Makanya hujannya aneh. Aku makin merinding bukan main, karena air hujannya betul-betul aku rasakan. Bagaimana suasana malam itu pun aku gak akan lupa sama detail-detailnya. Setelah curhat sama kakek, di situ aku langsung kepikiran nasib bang ojek itu. Dan setelah itu juga aku cerita ke rekan kerja dan juga teman lamaku. Maksudku mau sharing, tapi malah dapat berbagai macam spekulasi.
Mulai dari katanya bapak ojek yang B itulah yang sebetulnya sakit hati karena aku lebih milih Bang Adon ini. Mungkin bapak ojek B ini bukan orang sembarangan. Terus ada lagi nih kesimpulan yang katanya, betul Bang ojek Adon ini bermasalah. Makanya bagaimana mungkin dunia gaib mengubah aplikasiku jadi ngebuk supaya aku lebih pilih si bapak ojek B. Tapi malah aku tetap milih Bang ojek Adon. Dan masalah handphoneku yang aku sampai sekarang gak habis pikir, dan alasan kuat yang akhirnya aku percaya bahwa dunia mereka betulan ada. Masa iya aku ping ke WhatsApp temanku itu delete, lihat maps bisa, terus tapi telepon dan DM serta berbagai pesan dari sosmedku gak masuk. Walau alam, apapun yang terjadi di balik itu, intinya dari semua ini, berdoalah sebelum melakukan perjalanan. Dan kisah ini selesai, tamat. Demikianlah jalan pulang trip dari Payung Hitam. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini. Saya pamit, wassalamualaikum.